kita mulai dari histogram ya. Histogram atau diagram batang dari distribusi frekuensi itu. Caranya kita gambarkan dulu, nanti kita mempergunakan batas-batas kelas ya. Jadi kita gambarkan dulu dan frekuensinya gitu ya. Dua buah garis tegak ya, selalu grafikkan begitu ya. Jadi kita gambar dulu sumbu tegak dan sumbu mendatar di sana ya. Itu sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Oke, misalnya oke. Gambarkan ini ya, tarik garis, jepret ya. Dan sumbu mendatarnya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sumbu tegak ini nanti adalah frekuensi absolut ini ya. Ini frekuensi absolut nanti ya. Jadi di sini nanti frekuensi gitu kan. Dan di sini adalah kelas interval di sumbu mendatar ini. Jadi kita buat dulu skala dari frekuensi. Paling tinggi frekuensi kita itu adalah 10 ya. 10. Jadi kita tarik dulu angka 10, misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, di sini kita buat 10 gitu ya. Nah, ini 10 gitu ya. Nah, nanti kalau dibagi 2 1 2 3 4 5, berarti sini 5 kan? Oke. Nah, 5. Oke. Nah, sekarang sumbu mendatar ini itu adalah merupakan batas-batas kelasnya ya. Jadi bisa kita mulai dari tentunya ini 13,5, 22,5 gitu kan. Kelas 13,5 sampai 22,5 gitu kan. Ini mulai dari sini aja gitu kan. Nah, ini gitu ya. Jadi nanti kita mulai dari sini ya. Itu ada 7 kelas ya. 7 kelas interval kita kan. 1 2 3 4 5 6. Oh, berarti kurang 1 ya. Kurang 1, kita kasih panjang garisnya ya. Oke. Nah, kira-kira begitu ya. Berarti di sini. Oke. Ini adalah kelas interval ya. Ya, interval kelas ya. Oke, kita di sini. Tentu angka-angka yang ada di sini adalah kelas-kelas interval. Yang kita pakai itu batasnya ya, batas-batas dari distribusi frekuensi kita ini. Mulai dari 13,5, 22,5 kan, kalau kita bisa kasih ketik juga ya. Oke, coba kalau kita perpanjang dia, misalnya kalau saya bikin sini 13,5 gitu kan. Ini nanti kita geser di ke sini ya. 3 kita tarik di sini. Oke, yang kedua itu 4 ya, berarti naik 1 kan? Naik 1, Pak. Ya, 4 ya. Oke, ini ya. Selanjutnya 5 ya kan? Naik lagi 1 sini. Ini 5. Selanjutnya itu 10 ya. Nah, berarti yang di atas ini 10. Nah, ini dari sini, ini dia 10. Kelas berikutnya 9, berarti turun 1 ya. Nah, turun 1 nih. Kelas berikutnya 3, berarti turun lagi ke bawah nih. 3, berarti kita cek 1 2 3 ini ya. 3 nih. Yang terakhir itu 1, jumlahnya 1 atau frekuensinya 1 ya. Ini yang kelas terakhir nanti ini 1 no?
Oke. Tarik. No? Sini tarik dia. Oke. Oke. Ya. Oke. Ini. Hah? Oke. Oke. Oke ini. Oke. Ini. Hah? Histogram dari distribusi frekuensi itu, gitu kan? Ini dia histogramnya. Jadi kelas interval pertama frekuensinya, kelas interval kedua frekuensinya 4. Jadi bisa kita rapikan lagi ya. Kita kasih warna misalnya ya. Bisa kita kasih warna nih. Itu nih ya. Cara manualnya, secara manual dulu supaya nanti walaupun kita mempelajari aplikasi komputernya ngerti gitu ya, langkah-langkah kalau manualnya gitu kan. Ini histogram dari distribusi frekuensi kita ya. Nah selanjutnya adalah yang kedua, itu namanya poligon ya. Yang mana itu poligon? Poligon itu adalah, tadi penjelasannya di sana adalah diagram garis dari distribusi frekuensi ya, berarti diagram garis dari histogram itu. Nah sebenarnya tidak sulit, tinggal kita tarik saja garis-garis di setiap titik tengah dari diagram batang itu gitu. Itu adalah 16 toh. Nah itu tarik ke sini lagi ya. Nah ini. Oke. Nah, ini nanti disebut dengan poligon ya. Nah, baru dia naik ke 10. Ya kan? Bikin. Nah, ini. Garis. Nah, oke. Ya. Nah ini nanti oke gitu kan. Nah itu yang disebut dengan poligon dari distribusi frekuensi tuh ya. Jadi ini histogram, ini histogram diagram batang itu ya. Selanjutnya yang diagram garis itu adalah poligon dari distribusi frekuensi gitu ya. Jadi ini, nah itu ini saya ajarkan cara menggambarkan grafik histogram dan poligon secara manual ya. Nah, nanti akan kita belajar caranya dengan mempergunakan aplikasi, termasuk dalam menyusun tabel frekuensi ini secara manual dari sebuah data tunggal ya. Bisa ya, dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di sebelumnya dengan aturan Sturges. Tapi kita paham dulu manualnya. Nah sekarang kita sudah selesai menggambarkan histogram ya dan poligon. Sekarang kita masuk ke OGIF. OGIF itu mana? Jadi nanti 35 ya, tertingginya kan 35. Nanti batas sumbu mendatarnya ya batas-batas kelas itu juga. Kita mulai dari nanti itu ya, dari ya. Nah, itu. Jadi sama ya, di sini nanti kita isi frekuensi ya. Ya, 2,5. Oke.
Oke. Nah, sekarang di sumbu tegaknya ya. Sini. Ini yang kita tulis di sini paling besarnya mesti 35 tah semua data gitu kan. Nah, toh. Nah, jadi misalnya kita mulai dari frekuensi kumulatif kurang dari ini ya. Oke, jadi yang kita jawab di sana di sini dari kelas itu yang kurang dari 13,5 adakah? Tidak ada, berarti di nol dia, ya toh? Yang kurang dari 22,5 ada 3 ya. Jadi 7 ya kira-kira di sinilah 3 misalnya toh. Nah, selanjutnya yang kurang dari 31,5 ada berapa? Ada tuh 7 ya. Berarti ini pas kebetulan di 7 ini angka 7. Ya. Selanjutnya yang kurang dari 40,5 ada berapa? Ada 12 ya, katakanlah di sini ya. Di bawah 14 ya, katakan di sini. Ya, selanjutnya 22. Ini nanti 22, ini 21 ya kira-kira di sini. Kan? Selanjutnya 31. Ini 31 28 berarti naik sedikit dari 28 ya. Selanjutnya 34 berarti hampir di 35 kan? Di sini. Selanjutnya nanti 35 gitu kan? Ya, 35. Ini. Jadi kalau kita tarik garis ini, titik-titik ini, maka dia merupakan ogive positif atau garis diagram garis dari frekuensi kumulatif kurang dari gitu. Jadi bisa dipakai mistar, bisa juga kalau tangannya itu ya sebenarnya harus ya gitu ya. Kalau kita ini ya, nah, dia kan membentuk kurva seperti itu. Nah, ini kan mesti akan membentuk sebuah kurva ya. Itu tadi ini titiknya di sini ya 3. Oke, itu kan. Oke, pelan-pelan ya. Oke. Nah, ini dia. Namanya ogive positif, yaitu ogive dari frekuensi kumulatif lebih dari, gitu ya. Ogive dari frekuensi kumulatif lebih dari ya, frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, atau disebut juga ogive biasa juga disebut ini sebagai ogive positif ya, atau disebut ogive positif. Kenapa disebut ogive positif? Karena dia bergerak dari paling rendah sampai seluruh data ya, dari kecil sampai ke terbesar. Jadi ingat ini angka-angka ini ya, apa namanya ini, angka ini adalah angka 3 ya. Jadi ini 3, ini 0 ya tentunya, ini 3 gitu ya. Ini 7 ya kan. Ini tadi 12. Tuh. Di sini tadi 22 ya, 22 gitu kan. Oke, selanjutnya di sini 31 gitu kan. Ya, Pak. 2 ke sana, ini tadi 34 ya. Nah, dan yang paling besar itu tadi 35 itu maksudnya. Nah, ini disebut dengan ogive positif. Nah, kalau ogive negatif ya kebalikannya ya. Pertanyaan yang pertama kita jawab, ada berapa data yang ya toh lebih dari 13,5 semuanya ya toh, di sini titiknya. Semuanya lebih dari 13,5 di sini. Nah, selanjutnya ada berapa data yang lebih dari, nah, pertanyaan berikutnya yang lebih dari ini 22,5. Berarti 32 ya toh, katakanlah di sini 32 ini. Oke, di sini dia 32 dia ini toh. Nah, selanjutnya lebih dari 31,5 28, kebetulan pas ya, 28. Selanjutnya 40,5 23.
Ya kan? Ya. Ini tadi 22 ya. Oke, ini sekarang di sini ya 21, 22, katakan di sini 23. Selanjutnya 13 ya, berarti di bawah 14 ini kan? Nah, di sini dia. Selanjutnya 4 yang 58,5 toh. Berarti di sini 4. Selanjutnya 1. Nah, kalau terakhir misalnya ada berapa data yang lebih dari 76,5, nggak ada. Tertinggi data kita 74, maka 0. Ya toh? Udah, tinggal kita menarik lagi ini garis ini ya. Ini namanya yang disebut dengan ogive negatif atau merupakan diagram garis dari frekuensi kumulatif lebih dari. Oh ya, tadi terbalik ya, yang itu apa namanya? Oke, nanti kita ini ya. Ini tadi di sini tadi 0, 1, 4, 13 ini ya. Sini ya, 13 ya. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Kita isikan angka-angkanya, berarti ini 35 gitu ya. 35 keseluruhannya. Itu yang ini tadi 32 ya. Selanjutnya ini tadi 28 kan. Oke, habis 28 itu ini 23 ya. 23 kan. Habis itu tadi di sini ya. Nah, ini 13 toh. Habis 13 tadi ini 4 ya. Ini 1 angka-angka ini yang digambarkan. Nah, ini disebut dengan ogive negatif ya, ogive negatif ya. Itu disebut ogive negatif. Ya, ini ya. Ya, ogive negatif ya, atau merupakan grafik dari frekuensi kumulatif lebih dari ya. Nah, yang tadi itu yang kurang dari, salah ketik saja tadi ya. Oke, jadi ini dia penjelasannya begitu. Oke, jadi yang ini nih yang kurang dari ini ya, frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, begitu, selesai. Kita punya gambaran, atau kita sudah merubah ya distribusi frekuensi itu dalam histogram dan ogive. Nah, ini materi kita, histogram, poligon, dan ogive. Jadi ini histogramnya, ini poligonnya, dan ini ogive-nya. Gitu ya. Nah, ini kita masih menghitungnya dengan atau membuatnya itu dengan secara manual ya. Tapi nanti ada teknik-teknik aplikasi, nanti pertemuan berikut kita mempelajari aplikasi Excel untuk mencoba menggambarkan atau pertama nanti mulai dari ini ya, menyusun distribusi frekuensi ini dari data mentah ya, baru kita menggambarkan ini ya, histogram poligon ini dari distribusi frekuensi tentu, dan nanti kita coba menggambarkan ini ya ogive ini atau ogive dari distribusi frekuensi, khususnya frekuensi kumulatifnya gitu ya. Itu ya, jadi maksudnya sekarang ini bahwa data itu kita tampilkan dalam, pertama kita tampilkan dalam tabel, kita sajikan dalam tabel ini, kita sajikan dalam diagram, histogram dan poligon, bisa juga disajikan dengan mempergunakan ogive. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Halo? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, itu. Jadi, Bisa. ini kan kita hanya 1 jam saja ya. Hanya